Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana sebenarnya satwa liar bisa tetap bertahan di tengah semakin banyaknya aktivitas manusia? Di video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang pengelolaan satwa liar, mulai dari pengertian, nilai dan manfaat, hingga teknik dan dinamika populasinya. Bagian pertama, pengertian satwa liar dan pengelolaan. Satwa liar adalah semua hewan yang hidup di alam bebas, baik di darat maupun di udara, yang masih bersifat liar dan tidak bergantung pada manusia. Sedangkan pengelolaan satwa liar adalah proses mengatur hubungan antara satwa dan lingkungannya agar tetap seimbang dan lestari. Tujuan utamanya adalah memastikan satwa dapat hidup, berkembang biak, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Bagian 2, pentingnya pengelolaan. Pengelolaan satwa liar sangat penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi. Namun di sisi lain, banyak satwa yang terancam akibat perburuan dan kerusakan habitat. Tanpa pengelolaan yang baik, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Bagian 3, nilai dan manfaat satwa liar. Satwa liar memiliki berbagai nilai penting dalam kehidupan manusia. Pertama, nilai ekonomis seperti sumber pangan dan bahan kebutuhan lainnya. Kedua, nilai ekologi, yaitu sebagai penyeimbang ekosistem. 3, nilai rekreasi dan estetika seperti dalam wisata alam. Dan keempat, nilai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kesehatan dan penelitian. Bagian keempat, ancaman terhadap satwa. Namun, satwa liar menghadapi berbagai ancaman serius seperti perburuan liar dan kerusakan habitat. Hal ini membuat pengelolaan satwa liar menjadi semakin penting untuk menjaga kelestariannya. Bagian 5, teknik dan bentuk pengelolaan. Pengelolaan satwa liar dilakukan dengan berbagai teknik ilmiah untuk menjaga keseimbangan antara populasi, habitat, dan manusia. Secara umum, terdapat dua bentuk utama. Pertama yaitu in situ, yaitu pengelolaan di habitat asli seperti taman nasional ataupun suaka marga satwa. Kedua, de ex situ, yaitu pengelolaan di luar habitat asli seperti kebun binatang ataupun penangkaran. Bagian keenam, siklus pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, analisis, implementasi, dan evaluasi. Langkah ini penting untuk memastikan tindakan yang dilakukan yaitu efektif dan berkelanjutan. Bagian ketujuh, manipulasi populasi dan habitat. Dalam pengelolaan terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, manipulasi populasi seperti pengendalian jumlah satwa, translokasi atau restocking, dan kedua, manipulasi habitat seperti penyediaan pakan, sumber air, dan perbaikan lingkungan. Pendekatan habitat sering dianggap lebih efektif karena langsung memperbaiki tempat hidup satwa. Bagian 8, parameter populasi. Untuk mengelola satwa yang baik, kita harus memahami parameter populasi. Populasi bukan hanya jumlah individu, tapi juga bagaimana mereka hidup, berkembang, dan berinteraksi. Bagian 9, komponen populasi. Ada beberapa komponen utama dalam populasi, yaitu natalitas atau kelahiran, lalu mortalitas, lalu kematian, dan imigrasi dan emigrasi. Semua faktor ini menentukan apakah populasi akan bertambah atau berkurang. Bagian 10, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dapat terjadi secara eksponensial, yaitu meningkat cepat saat sumber daya melimpah. Namun dalam kondisi nyata, pertumbuhan biasanya mengikuti model logistik, yaitu dibatasi oleh daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Bagian 11, dinamika populasi. Populasi satwa tidak selalu stabil. Kadang mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun akibat faktor lingkungan, predator, dan aktivitas manusia.
Interaksi antar spesies seperti predasi dan persaingan juga mempengaruhi keseimbangan populasi. Bagian 12. Resiko kepunahan. Jika populasi terlalu kecil, bisa terjadi yang disebut pusaran kepunahan, yaitu kondisi di mana populasi terus menurun akibat masalah genetik dan lingkungan hingga akhirnya punah. Bagian 13. Strategi pengelolaan populasi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan strategi seperti menjaga keseimbangan populasi, memperbaiki habitat, dan mengurangi gangguan manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan populasi yang mampu bertahan sendiri dalam jangka panjang. Bagian 14. Pergerakan dan habitat satwa liar. Selain populasi, pergerakan dan habitat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan satwa liar. Satwa bergerak untuk mencari makan, air, pasangan, dan tempat berlindung agar bisa bertahan hidup. Beberapa satwa memiliki wilayah jelajah atau home range, bahkan ada yang bermigrasi mengikuti musim dan ketersediaan sumber daya. Habitat yang baik harus mampu menyediakan kebutuhan utama satwa, seperti makanan, air, pelindung, dan ruang hidup. Namun, saat habitat rusak atau terfragmentasi akibat aktivitas manusia, pergerakan satwa menjadi terganggu dan risiko konflik maupun kepunahan meningkat. Karena itu, pengelolaan habitat dan menjaga konektivitas ekosistem sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup satwa liar. Kesimpulan, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa pengelolaan satwa liar ini bukan hanya tentang menjaga hewan, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, kelestarian satwa liar adalah kunci keberlanjutan kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.